Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan saya sendiri Amalia Tirzandrum dan rekan saya Melena Senin Saputra. Sebelumnya kami meminta kesediaan waktunya untuk izinkan kami untuk berbagi sedikit informasi yang kami punya mengenai fimosis dan parafimosis atau yang lebih dikenal di masyarakat itu disunat setan atau disunat jin. Ibu-ibu sama bapak-bapak udah pernah dengar belum? Enggak. Belum ya? Oke. Sebelumnya kita sedikit menjelaskan dulu tentang fimosis. Fimosis itu apa sih? Jadi fimosis itu keadaan di mana kulit penis atau bulu penis itu melekat pada kepala penis dan tidak dapat ditarik kembali dari sekitar ujung penis dan bisa mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran kencing. Nah, keadaan fimosis ini sebenarnya keadaan yang umum atau normal terjadi pada anak-anak yang belum disunat, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, keadaan fimosis ini adalah kondisi bawaan lahir, jadi masih dalam keadaan normal. Nah, tanda dan gejalanya itu apa sih? Tanda dan gejala dari fimosis sendiri adalah ujung penisnya itu tampak menyempit, kemudian kulit penisnya itu berwarna merah bekak dan terasa nyeri, kemudian juga ada urin keluarnya tidak lancar dan pada ujung penis anak-anak itu biasanya mengembang atau mengembung gitu. Nah, kemudian bisa dilanjut oleh teman saya. Iya, jadi kapan sih misalkan anak kita harus dibawa ke dokter? Nah, jadi ada kondisi, sebenarnya kalau pada anak-anak kondisinya itu kan normal seperti yang disebutkan oleh rekan saya. Tetapi fimosis ini juga dapat menimbulkan peradangan jika disertai dengan gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama itu adalah kepala penis yang terasa perih, lalu adanya pembengkakan dan kemerahan pada bagian penisnya. Selain itu adanya cairan kental yang keluar dari puluknya. Lalu ada terbentuk garis putih di sekitar kepala penis yang menyerupai seperti cincin. Selain itu pada urinnya dapat keluar juga dengan darah, seperti mungkin urinnya akan berubah menjadi warna kecoklatan. Adanya rasa terbakar atau nyeri pada saat buang air kecil dan juga nyeri pada panggul bagian bawah. Untuk fimosis ini sendiri juga dapat terjadi komplikasi pada orang dewasa. Komplikasinya itu apa aja? Yang pertama ada fimosis yang secara berulang. Lalu dapat juga terjadi peradangan pada bulu penis. Jika semakin lama, mungkin karena dia tertekan dan aliran darahnya tidak lancar, hal ini akan menyebabkan terjadinya nekrosis, ada pembusukan jaringan. Nah, pembusukan jaringan ini jika lama tidak ditangani, maka akan terjadi autoamputasi pada bagian kepala penis itu sendiri. Mungkin cukup dari saya untuk fimosis. Saya bisa lanjutkan. Nah, fimosis ini kan keadaan yang normal ya bapak-bapak ibu-ibu, tapi bisa jadi tidak normal atau bisa jadi parafimosis apabila sering dilakukan penarikan secara paksa pada kulit penisnya. Nah, untuk parafimosis atau biasa dikenal dengan disunat setan atau sunat jin, itu sebenarnya mitos karena terkadang ketika anaknya sudah terlihat sudah disunat, orang tuanya malah jadinya nggak mau nyunat anaknya gitu. Padahal parafimosis itu sendiri adalah suatu keadaan di mana kulit penis atau tutup bulu penisnya itu menempel di belakang kepala penisnya dan tidak dapat dikembalikan di posisi normalnya atau dalam keadaan normalnya. Nah, kondisi parafimosis ini terjadi kepada anak-anak yang belum disunat. Nah, ketika terjadi parafimosis yang cukup lama, itu bisa menyebabkan infeksi, kemudian kematian jaringan atau bisa disebut gangren dan bisa menyebabkan amputasi pada ujung penisnya. Nah, untuk penanganan pertamanya yang bisa kita lakukan yaitu bisa mengompres bagian ujung penis itu dengan es, kemudian bisa membungkus penis dengan erat dengan menggunakan perban, kemudian juga bisa kita lakukan penyuntikan untuk mengeluarkan cairan nanah atau adanya perdarahan. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan obat untuk mengurangi pembengkakannya itu sendiri. Kemudian kita juga bisa membawanya ke dokter untuk dilakukan penyayatan dulu untuk menghindari adanya pembengkakan, dan juga bisa dilakukan anjuran untuk melakukan sunat. Nah,
gimana sih tanda dan gejala dari parafimosis sendiri. Kalau kita udah merasakan tadi kulit penisnya itu tidak bisa dibalikan keadaan semula, kemudian ada rasa nyeri, ada pembengkakan di ujung penisnya, kemudian pembengkakan itu akan menyumbat aliran darah sehingga bisa menyebabkan kemerahan atau kebiruan pada ujung penis anaknya. Kemudian juga ketika ujung penisnya tersumbat, maka itu bisa menyumbat juga dari saluran kencing kita sehingga kencingnya jadi nggak lancar. Mungkin selanjutnya teman saya. Baik, mungkin sama seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya, parafimosis ini terjadi ketika kulit penisnya ini ditarik ke belakang dan tidak dapat kembali ke posisinya yang semula. Nah, umumnya itu pria ini akan menariknya pada saat-saat seperti ini, yaitu pada saat hubungan seksual, pada saat buang air kecil, pada saat menjalani pemeriksaan penis, lalu adanya pemasangan kateter pada urin. Lalu ada juga kondisi-kondisi yang bisa meningkatkan resiko ini terjadi. Biasanya pada anak-anak yang berusia 4-12 tahun, atau jika pada orang dewasa biasanya terjadi jika usianya sudah di atas 16 tahun. Lalu ada juga kebiasaan menarik kulit penis, mengalami cedera di sekitar alat kelaminnya, menderita infeksi penis, dan juga menyindir pada bagian penisnya. Lalu bagaimana sih cara mencegah terjadinya parafimosis ini? Mungkin untuk pencegahannya yang pertama itu sunat, tapi kan ada juga pria yang belum atau tidak disunat. Lalu bagaimana sih untuk kondisi tertentu seperti ini untuk mencegah parafimosis yang terjadi? Yang pertama itu tidak menarik atau membuka kulit penis pada bayi atau balita. Lalu membasuh area penis secara rutin dengan air hangat dan sabun. Nah, untuk sabunnya ini disarankan agar tidak mengandung pewangi. Lalu mengembalikan kulit penis ke posisi semula setelah buang air kecil, setelah membersihkannya, dan juga setelah berhubungan seksual. Lalu memastikan bahwa kulit ini sudah dikembalikan ke posisi yang semula setelah menjalani pemeriksaan medis ataupun pemasangan kateter. Lalu juga tidak membuka atau menarik kulit ke belakang penis dalam waktu yang lama. Mungkin juga ingin menambahkan seperti yang tadi disebutkan, untuk penanganan pertamanya diusahakan untuk prepusiumnya ini dikembalikan secara manual dengan cara memijat pada bagian glans penisnya selama 3-5 menit, diharapkan agar mengurangi adanya edema, dan secara perlahan prepusiumnya akan kembali normal. Tetapi jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka dapat segera ke dokter untuk melakukan tindakan sunat. Mungkin cukup dari saya. Nah, mungkin penjelasan dari kami. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, saya harap mulai sekarang jangan lagi ada yang bilang, ih anak saya udah disunat jin, disunat setan. Jangan lagi seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu, usahakan segera bawa ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat ya bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin sejauh ini apakah sudah mengerti atau ada yang masih ingin ditanyakan dari bapak-bapak ibu-ibu? Ibu bertanya, Ya, silakan. dari pertama saya ibu bertanya kenapa sih pada penis anak kecil tadi kulitnya tidak boleh ditarik pada ini? Oh, baik. Baik, Bu Nina izin menjawab ya Bu. Jadi kenapa kita tidak boleh menarik kulit penis pada bayi ketika kita memandikannya? Hal ini tidak dianjurkan karena dapat beresiko mengakibatkan luka pada alat kelamin bayinya. Selain itu juga seperti yang tadi disebutkan, resiko yang lebih berbahaya itu terjadinya parafimosis ini. Karena kan parafimosis ini kondisinya nanti kulit penisnya akan menjepit, dan ketika dia terjepit tadi aliran darahnya tidak lancar dan akan mengakibatkan hal-hal lain seperti tadinya nekrosis atau membusukkan jaringan, dan parahnya glans penisnya itu akan putus dengan sendirinya. Mungkin kenapa kita jangan menarik-narik kulitnya ini untuk menghindari risiko-risiko tadi. Alangkah baiknya jika ingin penisnya itu bersih, mungkin jika memungkinkan lebih baik disunat untuk menghindari risiko-risiko yang ada tadi. Mungkin cukup. Apakah Gimana Ibu? Udah jelas? Masih ada yang ditanyakan bapak-bapak ibu-ibu? Baik, apabila sudah cukup, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak-bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.